Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kitab yang kita jadikan sebagai panduan belajar, kitab Durusul Lughahil Arabiyyah fi ghairi natiqin biha pada jilid yang kedua. Sebelum kita memulai kajian kita ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita semua limpahan nikmat taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk semangat di dalam beramal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dalam bentuk amal soleh yang kita lakukan. Senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita jalan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengganjar, memberikan ganjaran amalan kebaikan pada kita semua dari kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi berada di hadapan kita, kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taufik dan hidayah Allah menyertai kita semua. Jangan tidak lupa kita berdoa pada Allah dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu sebelum kita, yang hendaklah kita hafal dan kita senantiasa berdoa dengan doa ini dalam keseharian kita. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa salimhu lana, dan sampaikanlah ia bulan Ramadan kepada kami. Wa tasalamhu minna mutaqabbala, dan jadikanlah amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah dengan seluruh nama yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat tersebarnya virus COVID-19 yang masih menyebar di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menjadikan negeri kita, negeri Indonesia dan negeri kaum muslimin yang lainnya menjadi negeri yang aman,
negeri yang sejahtera, negeri yang makmur. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga orang-orang yang kita kasihi dan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam keburukan yang menimpa diri-diri kita pribadi, yang menimpa agama kita, ataupun yang menimpa dunia kita. Allahumma sarrif al-bala wal waba min hada baladina, balad Indonesia, waj'alhu baladan aminan mutmainnan wa mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'aana ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan bikunna jami'an. Mudah-mudahan ibu-ibu di kesempatan hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taufik dan hidayah Allah menyertai ummahat semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ummahat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua, tepatnya di pelajaran yang ketiga. Kita akan menyelesaikan insya Allah beberapa latihan yang tersisa dari pelajaran ini sebelum nantinya kita memasuki materi pelajaran yang baru dari kitab kita. Oleh karena itu, silakan pada ummahat sekalian untuk menyiapkan semua kitabnya masing-masing dan mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran bahasa Arab di hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah siap dan dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran bahasa Arab di kesempatan hari ini. Allahumma amin. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah fil muhadaratil qadimah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya laqad darasna al-qaidah ar-rabi'ah law lam akhta, ya, kalau saya tidak salah kita sudah belajar kaidah yang keempat dari pelajaran kitab kita ini, kitab Durusul Lughah pada pelajaran ketiga, yaitu adalah tentang kaidah al-adat tartibi. Kita sudah mendapatkan kaidah yang pertama tentang isim tafdil. Yang kedua, kaidah tentang penggunaan kata lakinna. Yang ketiga, kita belajar tentang kaidah penggunaan kata ka'anna. Kemudian yang keempat, adat ma'dud, maaf berarti ini yang kelima ya, tentang adat tartibi, angka urutan. Nah, saya sampaikan kepada ummahat bahwasanya adat tartibi, angka urutan dalam bahasa Arab diletakkan di dalam kalimat kedudukannya sebagai na'at. Adat tartibi, angka urutan, kalau kita masukkan ke dalam kalimat, maka angka urutan ini, kedudukan kata dia di dalam kalimat selalu sebagai na'at, sebagai sifat. Karena adat tartibi atau angka urutan ini kedudukannya sebagai na'at, maka angka urutan ini harus mengikuti kata sebelumnya. Kita lihat sebelum adat tartibi ini, kata sebelumnya itu bagaimana keadaannya. Kalau kata sebelum adat tartibi dalam keadaan nakirah, berarti adat tartibinya nakirah, tidak ada alif lam. Kalau kata sebelum adat tartibi dalam keadaan ma'rifat ada alif lamnya, atau nama orang atau yang lain sebagainya yang merupakan isim ma'rifat, maka adat tartibi datang dalam keadaan ma'rifat juga. Kalau seandainya kata sebelum adat tartibi jenisnya mu'annas, maka adat tartibi juga mu'annas. Kalau muzakkar, maka adat tartibi juga muzakkar. Demikian pula dengan harokatnya. Apabila harokat sebelum adat tartibi majrur kasroh, berarti adat tartibi juga harus kasroh. Kalau sebelumnya dhammah marfu, maka setelahnya adat tartibi juga dhammah. Kalau fathah maka ikut fathah. Nah, ini yang ternyata masih kurang diperhatikan oleh ummahat dari jawaban PR yang ummahat kerjakan pada pekan sebelumnya. Oleh karena itulah, agar ummahat yang mungkin barangkali masih ada yang salah di pekan lalu, atau mungkin masih ada yang SMS ke saya, Ustaz saya masih kurang paham tentang PR ini, maka boleh, oleh karena itulah tidak mengapa untuk kita sama-sama bahas lebih dahulu bersama-sama
tugas yang saya berikan kepada umat, walaupun memang ada sebagian dari umat yang 100 dapat nilainya, Masya Allah. Ya, saya bersyukur dan juga bersyukur pada yang lainnya. Alhamdulillah, kebanyakan banyak yang benar ya, tapi masih ada juga yang salah. Mungkin kurang teliti, saya sampaikan lagi. Perhatikan ya baik-baik kaidah ini. Oleh karena itulah, kita akan bahas dulu bersama-sama PR yang saya berikan pada umat berkaitan dengan adat tartibi, angka urutan. Ikuti sama-sama bacaan saya dari contoh latihan 10 yang diberikan oleh penulis tentang pengungkapan adat tartibi 1 sampai 10. Yang pertama sampai yang ke-10. Diikuti ya di rumah masing-masing. Istami'na wa karirna, dengarkan dan ikuti bacaannya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ya, kita bilang awalnya kalau bisa kita jawab kita sebutkan dengan awalu, begitu ya. Saya ulang. Ad-darsul awalu. Ad-darsul awal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul Salis. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul Rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul Khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul Ad-darsul sabi'u. Sabi'u. Ad-darsul saminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul Ad-darsul ashiru. ashiru. Baik umat, kalau umat perhatikan contoh penggunaan adat tartibi yang disampaikan oleh penulis dalam latihan ini, umat dapat lihat adat tartibi dalam kalimat ini semuanya dalam bentuk muzakkar ya. Kenapa? Karena kata sebelumnya mudzakkar, ad-darsul awwalu, awal. Ini muzakkar. Sebelumnya ada alif lam, maka al-awalnya juga ada alif lamnya. Artinya pelajaran yang pertama, ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua, ad-darsul tsalisu, pelajaran yang ketiga, terus ya sampai ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Nah, ini bentuk adat tartibinya mudzakkar. Kenapa? Karena adat tartibi ini mengikuti kata sebelumnya yang juga muzakkar. Yang juga apa? Muzakkar. Oleh karena itulah penulis menyampaikan pada kita, al-awwalu muannasuhu ula. Kata awal ini bentuk muzakkar, kalau dimuannaskan maka jadi ula. Naqulu, dan kita mengatakan at-talibul awwalu. Kalau muannas wat-talibatul ula. Perhatikan kalau ula ini ada alif bengkongnya. Nah, sebagian umat lupa nih. Kalau tidak ada alif bengkong, nanti sama dengan awal. Nah, oleh karena itu, untuk kata ula, bentuk muannas jangan lupa ditambahkan alif maksurah ya, alif bengkong ini untuk menunjukkan muannas. Adapun yang lainnya, untuk mengungkapkan isimnya menjadi muannas, cukup kita tambahkan ta marbuto di akhirnya. Misal, at-talibatus saniyatu, at-talibatus salisatu. Begitu. Sampai terakhir, at-talibatul asyirah. Baik umat jemaat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas PR terlebih dahulu yang pertama dari latihan yang ke-11 yang diberikan oleh penulis sebelum saya menyampaikan pada umat pembahasan latihan PR yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bagi umat yang sudah paham, mudah-mudahan bisa jadi bentuk murojaah ya. Karena saya melihat ada beberapa umat yang masih salah. Oleh karena itu mudah-mudahan faedahnya sampai kepada umat semua. Kita akan bahas dulu PR yang ada di latihan ke-11. In'atil asma'al atiyata. Naatkan. Ya, namanya juga naat ya. Berarti kata ini harus mengikuti sebelumnya. In'atil asma'al atiyah. Naatkan isim-isim berikut bil adadit tartibi. Dengan menggunakan bentuk angka urutan. Al-mushtaqi. Al-mushtaqi artinya yang diambil. Minal adadil malkuri. Dari angka yang disebutkan. Amama, di depan. Kulli wahidin minha. Setiap salah satu darinya. Artinya, di depan
masing-masing dari kata-kata tersebut. Kita jadikan adat angka yang disebutkan di dalam setiap kalimat menjadi bentuk adat tertibi. Untuk kita jadikan adat tertibi ini naat untuk kata sebelumnya. Ini maksudnya ya, saya ulang lagi bacanya. In atil asma al-atiyata bil adadit tertibi al-mushtaqi minal adadil mawfuri amama kulli wahidin minha. Naatkan isim-isim berikut dengan angka urutan yang diambil dari angka yang disebutkan di depan setiap salah satu dari kata-kata tersebut. Nah, di sini sudah ada angkanya di depannya disebutkan. Angka-angka yang ada dalam kurung ini umahat jadikan menjadi bentuk adat tartibi. Nah, ini harus umat kuasai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan bahas tentang mengungkapkan jam. Dan mengungkapkan bentuk jam, bentuknya tidak jauh berbeda dari pembentukan adat tartibi. Baik, saya akan minta satu umahat untuk menjawab soal yang pertama. Kemudian saya akan tanya kepada umahat yang ditanya, yang menjawab soal ini maksudnya, dengan menyebutkan adat tartibinya 1 sampai 10 dengan ucapan, dengan angka yang saya acak langsung. Karena saya berikan tugas umahat untuk menghafal adat tartibi juga ya. Baik, langsung saja saya gantian, akan saya urut nomornya dari bawah. Karena kemarin dari atas terus, sekarang dari bawah. Berarti dari huruf Y. Bu Yuli, tafadhali, Bu Yuli, ikra'i wahid wa itsnan. Silakan Bu baca yang pertama dan kedua. Ad-darsul awwalu. Yang ini Bu. Yang mana? Al-yawmu tsaminu. Al-yawmu tsaminu. Ahsanti barakallahu fiik. Terus. Satu lagi. Terus yang kedua ya Ustaz? Ya, yang kedua. Aqalibut Bukan. talitu. Yang ada di layar Ibu ya, ke kanan. Bacanya ke kanan. Oh, pisanati itu ya Ustaz? Iya, sahih. Oh ya. Pisanati robi'ati. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, ini umahat yang maksud ya. Karena sanahnya muannas maka robi' yang kita gunakan robi'ah. Jadi muannas jangan lupa kasrah. Nah, umahat ada yang salah. Pisanati robi'atu. Masih doma. Ini saya maksud. Karena dia naat itu ngikutin seluruhnya. Dari kata sebelumnya. Karena sebelumnya kasrah, maka dikasrahkan. Coba saya tanya Bu Yuli. Al-yawmu tsamin artinya apa Ibu? Hari ke-8. Hari yang ke-8. Betul. Pisanati robi'ah artinya apa? Tahun yang keempat. Iya, di tahun yang keempat. Baik, saya tanya sama Di Ibu tahun dengan soal acak ya. Nah, saya sebutkan Ya. angkanya ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli sebutkan angka yang saya sebutkan menjadi bentuk adat tartibi. Pahim Ti? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Fahim. Yang kedua, bahasa Arabnya? Tani. Iya, pakai alif lam. Asani. Asani ya. Oh iya, asani. Iya, karena asani kalau tidak ada alif lam nanti kita bilangnya sanin gitu ya. Oh, Iya. asani. Iya, baik. Ya, Ustaz. Baik, kemudian yang keempat. Rabi'u. Pakai alif lam. Ar-rabi'. Rabi'u. Nah, yang kelima. Al-khamis. Jamil. Yang ke-10. Al-ashir. Yang ke-8. Al-thamin. Yang pertama. Al-awwal. Masya Allah. Sekarang bentuk muannas. Yang ketiga. Al-thalithatu. Yang pertama. Al-ula. Yang ketujuh. Yang ketujuh as-sabi'atu. Jamil. Yang ke-9. As-saminatu. Yang As-saminah. Yang ke-9. 9. At-tasi'ah. Iya, At-tasi'u. muannas. At-tasi'ah. At-tasi'ah. Iya, atasi'ah atau atasi'atu. Hakada Bu Yuli. Barakallahu fiik Ibu Asanti. Iya. Nggak lihat buku kan? Saya nggak kelihatan soalnya Ibu. Ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah ada ya barakallahu fiik. Biasanya nggak bisa lihat sih pakai buku atau enggak. Saya udah nggak pakai buku ya. Nah, selanjutnya setelah Bu Yuli, silakan. Maaf ya, saya sekarang gantian dari bawah karena dari kemarin dari atas ya. Biar faedahnya sampai ke semuanya. Setelah dari huruf Y, ya silakan berarti ke huruf W sekarang. Bu Wiwin, Fadoli. Ya Ustaz. Nah, At-talibus
At-talibu salisu. Iya, sahih. At-talibu salisu. Terjemahkan dulu. Pelajar ketiga. Ya, terus. At-talibatu sadisatu. Ini Masya Allah. Talibatus sadisatu. Betul. 6 itu sadisah. Hasan. Artinya? Pelajar keenam. Pelajar yang ke-6. Baik. Ibu sebutkan ada tartibiyah dari angka yang saya sebutkan ya. Bentuk muzakkar dulu. Yang pertama. Yang pertama awal. Al-awal. Al-awwal. Ulang. Al-awwal. Bagus. Yang keempat. Ar-rabi'u. Jamil. Yang ke-8. As-saminu. Jamil. Yang ke-10. Al-ashiru. Masya Allah. Sekarang bentuk mu'annas. Yang ketiga. Yang ketiga as-salisatu. Yang ke-7. As-sabi'atu. Jamil. Yang ke-5. Al-khamisatu. Yang ke-10. Al-ashiratu. Masya Allah. Mumtaz Bu Wiwin. Asanti. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. Iya. Sekarang selanjutnya tafadhol setelahnya Bu Wiwin, Bu Susi. Nah, ahlan wa sahlan Bu Susi, silakan Bu Susi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-darsul akhiru. Sahih. Ad-darsul asyir sahih. Artinya Ibu? Pelajaran yang ke-10. Mumtaz. Bagus. Terus satu lagi. Al-baitus sabi'u. Masya Allah. Sahih. Al-baitus sabi'u. Artinya? Rumah yang ke-7. Rumah yang ke-7. Baik. Sekarang siap-siap Ibu ya. Saya tanya dengan angka. Ibu sebutkan dengan adat tartibi. Ya. Fahimti? Siap Ibu? Mustahid? Apa namanya? Mustahid? Insyaallah. Insyaallah ya. Siap. Baik. Sebutkan muzakkar dulu ya. Angka laki-laki. Maksudnya muzakkar untuk bentuk muzakkar. Iya. Yang ke-10. Al-ashiru. Sahih. Yang ketiga. As-salisu. Apa? As-salisu. As-salisu. Sahih. Yang ke-8. 8. As-sami. Sahih. Yang apa? As-saminu. As-saminu. Sahih. Yang keempat. Ar-rabi'u. Jamil. Yang pertama. Al-awwal. Mumtaz. Sekarang bentuk mu'annas. Yang ke-9. Aduh. As-sabi'u. Yang ke-9. As-sabi'atu. At-tasi'atu. Sahih. As-sabi'atu. Sahih Bu. Yang ke-5. Al-khamisatu. Mumtaz. Yang kedua. As-sanisatu. Sahih. Yang pertama. Al-ula. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Susi. Mumtaz. Bagus. Asanti. Masih mikir Pak Ustaz? Masih mikir. Ya memang bertahap Ibu ya. Iya. Iya. Maaf sebentar ya. Saya ada tamu ini. Baik, saya keluar dulu sebentar, umat, nanti masuk lagi ya. Kita istirahat dulu sebentar, 3 menit. Silakan nanti masuk lagi ya, karena di Zoom juga tinggal 5 menit. Nanti masuk lagi ya, maaf ini sebentar ada tamu di luar. Namun dimaklumi, sebentar nanti masuk lagi, 3 menit mungkin, bentar aja. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf, saya keluarkan dulu semua. Silakan nanti masuk lagi ya, 3 menit setelahnya. Kita rehat sejenak dulu. Lanjutkan ke rokam selanjutnya, ke nomor selanjutnya, as-safhah. Silakan tadi setelah Bu Susi, saya minta lagi yang lainnya pada ummahat yang sudah hadir di sini, Bu Saca. Fadhal, Bu Saca iqra'i. Safhah. As-safhatu tasi'atu. Iya. Tasi'atu.
Jamil. As-safhatu tasi'atu. Ahsan. Artinya apa? Halaman ke-9. Sahih. Safa itu halaman. Jamil. Halaman yang ke-9. Ahsanti. Selanjutnya. Al-ghurfatu khamisatu. Ahsanti. Masya Allah. Al-ghurfatul khamisatu. Tarjimi. Terjemahkan. Kamar atau ruangan kelima. Ahsanti. Mumtaz. Kamar atau ruangan yang kelima. Barakallahu fiik. Ya, baik Ibu, saya tanya tentang Anda tartibi, silakan sebutkan ya bentuk muzakkar. Yang ketiga. As-salisu. Yang kelima. Al-khamisu. Yang ketujuh. As-sabi'u. Yang ke-10. Al-ashiru. Jamil. Sekarang bentuk muannas yang pertama. Al-ula. Yang ke-6. As-saminatu. Yang ke-6. As-sadisatu. Iya, sadisatu. Yang ke-8. As-saminatu. Yang ketiga. As-salisatu. Yang kedua. As-saniyatu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Sacha. Mumtaz. Ahsanti. Selanjutnya setelah Bu Sacha, di atasnya silahkan. Setelah huruf S, di atasnya Bu Nuning. Nah, tafadhali Bu Nuning, ahlan wa sahlan. Al-juz'u Bu, ikra'i. Nah. Yang juz ya? Iya, juz. Al-juz'ul awwalu. Jamil, al-juz'ul awwalu. Ahsanti, bagus. Terus Bu, satu lagi. Al-juz'u tsani. Jamil, al-juz'u tsani. Barakallahu fiik. Al-juz'ul awwal itu artinya apa, Ibu? Juz yang pertama. Iya, juz yang pertama. Al-juz'u tsani, juz yang kedua. Iya, juz yang kedua. Yang dimaksud dengan juz itu apa, Bu? Minuman atau bukan? Bukan juz di Al-Qur'an. Iya, juz Al-Quran. Juz itu artinya bagian, Ibu ya. Bagian, Ya. kalau bahasa kitanya terjemahkan. Bagian yang pertama. Juz tsani bagiannya kedua. Atau juz dalam Al-Quran. Kedua. Sahih, Bu Nuning. Silakan sebutkan ada tartibi, Ibu ya. Yang keempat, muzakkar. Ar-rabi'u. Jamil. Yang ketujuh. As-sabi'u. Masya Allah. Yang ke-10. Al-asiru. Masya Allah. Yang pertama. Al-awalu tadi bukannya udah? Ya udah, saya sebutkan. Al-awalu. Kan terasa ya, bebas Ibu ya. Boleh 2 kali juga nggak apa-apa. Kan soal bebas. Paham. Sekarang muannas Bu ya. Yang muannas. Silakan. Yang pertama. Al-ula. Iya, U-nya panjangin. Al-ula. Begitu Ibu. Ulang lagi. Yang pertama. Itu panjang ya? Mm-mm. Al-ula. Bagus. Yang ketujuh. As-sabi'atu. Bagus. Yang ke-8. As-saminatu. Yang ke-6. As-sadisatu. Yang ke-10. Al-asiratu. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Nuning. Ahsanti. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Iya, saya harap mudah-mudahan Mahat yang belum disebutkan namanya sudah hafal ya. Ya, tentang adat tertib ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita masuk tentang pembahasan jam, kita akan bahas dulu PR ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab bisa dilihat di papan tulis. Kemudian kita masuk ke latihan kita, lanjutan berkaitan dengan penyebutan jam dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik, sekarang kita bahas PR-nya. Kemarin itu nomor 1 Ahmad. Nah, perhatikan ya yang salah ya. Langsung saja saya jawab biar mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas ya. Nanti Ummahat boleh tanya, kenapa Ustadz kok saya salah? Salahnya di mana saya masih belum paham, boleh ditanyakan ya. Sebentar dulu. Habis spidolnya. Ahmad Ahmad
anak laki-laki kedua. Nah, perhatikan. Ahmad adalah anak laki-laki kedua. Karena Ahmad nama orang, maka Ahmad tidak usah pakai alif lam. Ahmadu tidak boleh bertanwin, dia mubtada. Atau di awal kalimat. Ahmadu tidak Ahmadun. Kenapa? Karena Ahmad mamnu minas sharaf. Ahmadu anak laki-laki kedua. Nah, kata keduanya ini kan yang menyampaikan atau yang menjelaskan ya. Yang menerangkan tentang Ahmad, berarti dia khobar namanya. Nah, khobar itu harus nakirah umat. Jadi ada umat yang jawab dengan al-ibnu salah ya. Jawabannya, ibnunya tidak pakai alif lam. Ibnun. Atau sebagian ada yang jawab dengan waladun boleh. Sama artinya anak. Tapi untuk anak laki-laki, khusus anak laki-laki itu lebih tepat kata ibnun. Kedua, bukan pertama. Ada yang nulis Ahmad anak pertama. Kok jadi pertama? Padahal saya nulisnya kedua. Mungkin salah baca kayaknya. Ya, anak kedua, lihat. Karena mengikuti kata ibnun. Ibnunya tidak ada alif lam. Berarti yang keduanya juga nggak ada alif lamnya, umahat. Ahmadu ibnun. Karena kedua tidak ada alif lam, maka menyebutnya begini. Ahmadu ibnun sanin. Bukan sanun. Memang begini. Kalau angka yang kedua tidak ada alif lam, disebutkan dengan kata sanin. Ahmadu ibnun sanin. Atau Ahmadu waladun sanin. Nanti ibnun sebagai khobar yang menerangkan tentang Ahmad. Sani sebagai naat. Karena ada tartibi, kedudukannya sebagai naat. Begini. Baik. Jadi pahami? Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya kira tidak ya. Yang kedua. Kalau bertanya langsung saja ya. Tanya dengan mencet tombol suara. Aku duduk di kelas 6. Aku duduk di kelas 6. Yang duduk siapa? Saya. Umahat boleh menyebutkan lagi dengan kata ana. Atau tidak ada pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku duduk berarti bentuknya bukan jalasa tapi apa? Jalastu. Nih. Ada sebagian umat tulis dengan jalasat. Kalau jalasat dia perempuan. Salah ya? Ana jalastu, saya duduk. Jalastu itu sudah menunjukkan saya duduk. Tidak ada ana, tidak apa-apa. Tapi kalau mat berikan ana lagi, tidak mengapa juga, boleh ya. Ana jalastu, ada fi-nya, kelas 6. Karena ada fi, maka faslinya kasroh. Fil fasli. Yang ke-6, karena sebelumnya ada alif lam, berarti yang ke-6-nya juga ada alif lamnya. Karena sebelumnya kasroh, berarti sadisnya juga kasroh. Fil fasli sadisi. Nah begini, yang kedua. Jalastu fil fasli sadisi. Nah, saya ya silakan. alhamdulillah. Kenapa Bu? Mau bertanya? Enggak, saya alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Barakallahu fi. Hasan, bagus, tadi benar. Ya, jalastu nanti ini fi'il, pelakunya ana, fa'il, ini hanya keterangan tempat saja. Ini jumlah fi'liyah namanya. Baik. Ini soal yang kedua. Kita masuk soal 3. Perhatikan yang salah diganti ya. Benarkan lagi. Yang ketiga, ayahku pergi ke kantor. Kantor di sini maksudnya perusahaan. Dengan bis pertama. Dengan bus pertama. Ya, kayaknya habis lagi. Dengan bis pertama. Perhatikan, ayahku pergi. Bentuk kata ayahku. Apa ayahku? Abi. Asalnya kan abun, kata abun. Abun, ini warna biru ya. Abun. Kemudian kita tambahkan saya, berarti jadi abi. Nah, lihat umahat, setiap isim yang sudah diidofahkan kepada domir, maka tidak boleh ada alif lam lagi.
Umat ada yang menggunakan al-abi, nggak boleh. Cukup abi, tidak ada alif lam karena sudah ma'rifat. Pergi ke kantor, zahaba artinya pergi. Ke kantor, ila syarikah, ila syarikati. Nah, sebagian ada yang menggunakan kata maktab. Boleh saja ya ke kantor dengan maktab, tapi yang saya ingin lebih maksud lebih ke arah syarikah. Abi zahaba ila syarikati dengan itu pakai bi. Dengan bes pertama. Berarti pakai alif lam. Bil hafilati ada binya kasroh. Yang pertama, karena hafilahnya ada alif lam, berarti yang pertamanya pakai alif lam. Karena hafilahnya muannas, berarti pakainya ula, bukan awal. Sebagian ada yang jawab dengan awal. Salah. Hafilahnya muannas, berarti pakainya ula, bukan awal. Nah, ini dia jawabannya Umahat. Ila syarikati bil hafilatil ula. Atau sebagian ada yang menggunakan dengan nakirah, boleh. Kalau dengan nakirah berarti bihafilatin ula. Berarti ulanya tidak pakai alif lam juga. Itu juga boleh. Begini Umahat. Bisa dipahami? Paham ya? Ustaz, tanya Ustaz. Kalau dahabanya di depan, boleh Ustaz? Boleh, sama aja. Zahabanya di depan boleh. Sama Zahaba abi. Nanti jadi jumlah fi'liyah berarti. Karena dimulai dengan fi'il. Zahaba abi. Zahabanya sebagai fi'il. Nanti abinya sebagai fa'il. Pelakunya subjeknya. Kalau begini, abinya mubtada. Zahabanya khobar jumlah fi'liyah. Begitu Bu Nawan. Paham? Ya Ustaz, paham. Iya. Sama aja ya. Syukran Ustaz. Iya, wayaki. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ke soal keempat. Tidak ada ya? Bilha filati. Kelihatan nggak? Ini saya tebalkan nih biasanya. Ini bilha filati. Al-ula. Ustaz, kemarin saya kok dibetulin Pak Ustaz. Gimana Bu? Saya nggak pakai alif lam di B-nya, jadi bihafilati aja. Kenapa Bu? Disebutkan? Saya kemarin itu bihafilati, bihafilatil ula. Berarti kan salah. Bilhafilatil Nggak ula. pakai lam. Begitu tulisannya, bilhafilatil ula. Nggak pakai lam. Bihafilati aja. Bihafilati. Iya, bilhafilati terus? Nggak pakai lam alif. Bihafilati. Iya. Udah, nggak pakai ula. Ula. Al-ula, benar berarti. Berarti kan salah ya, dibetulin sama Ustaz. Kok salah? Oh, Ibu suaranya kurang jelas Bu. Maaf, kurang lagi. Enggak. Hah? Saya kemarin itu jawabnya bihafilatil ula. Berarti kan salah. Jelas nggak Pak Ustaz? Enggak kedengeran. Hah? Ya. Bihafilatil ula. Berarti kan salah ya? Benar. Bilhafilatil ula. Begini kan tulisannya sama kan? Kalau sama seperti ini iya, berarti tapi hafilatilnya saya nggak pakai al. Haknya panjangin. Bilhafilati ula. Begitu. Bihafilati ula. Bilhafilati. Nih, pakai alif lam. Benar. Kalau tidak pakai alif lam boleh Bu. Kalau tidak pakai alif lam yang bawah begini. Bilhafilatin ula. Begitu Ibu. Iya. Iya. Sahih. Iya, betul Ibu. Cuma Ibu haknya kurang panjang ya. Haknya ingat jangan lupa pakai alif ya. Bihafilah. Haknya pakai alif. Oh iya. Iya, begitu. Iya, saya nggak panjang. Iya, yang betul panjang Bu haknya ya. Dipakaikan alif. Ya, Begitu ya Bu Suci ya.
Ya. Baik. Cukup. Saya lanjutkan ke nomor 4. Yang keempat, soalnya sesungguhnya ruangan yang ke-10 itu kecil. Akan tetapi bagus ya, indah. Nah, perhatikan. Karena ada kata sesungguhnya, berarti kalimat ini kita mulai dengan kata inna. Paham ya? Inna. Kemudian ingat, setelah kata inna, asalnya berarti dia mubtada. Berarti kalau setelahnya mubtada, kata ruangannya harus pakai alif lam. Karena tidak bersambung dengan domir. Innal ghurfata. Begitu ya. Innal ghurfata. Jangan lupa. Ta. Fathah. Karena ada inna. Yang ke-10. Ada tartibi. Karena ghurfahnya muannas, maka asyirahnya juga muannas. Innal ghurfatal asyirah. Jangan lupa. Karena sebelumnya fathah, berarti ada tartibi kan naat. Ngikutin nih. Jadi fathah. Innal ghurfatal asyirata. Kecil. Kecilnya untuk muannas. Karena muannas berarti sogirotun. Banyak yang salah sogirun. Lupa muadzakar muannasnya. Ayo. Ya kan? Ada yang salah kan? Sogirotun. Muannas. Domah. Kenapa? Karena dia khobar inna. Ini isim inna. Ini naatnya. Innal ghurfatal asyirata sogirotun. Akan tetapi kalau umat gunakan lakin, nih lakin, dengan yang disukunkan dunia, lakin gitu, maka tidak perlu pakai domir lagi. Lakin jamilatun itu benar. Akan tetapi indah, ini benar. Tapi masalahnya rata-rata umat menggunakan lakinna. Kalau pakai lakinna, berarti harus ada isimnya. Berarti umat harus gunakan lakinnaha, begitu. Makanya saya salahkan yang gunakan lakinna nggak pakai hak. Itu salah. Yang betul lakinnaha harus ada haknya yang kembali ke ini. Karena lakinna harus ada isimnya. Isim lakinnaha jamilatun. Begitu Mahat. Selesai. Boleh dengan lakin jamilatun atau lakinnaha jamilatun. Ini nomor 4. Iya, saya salah. Iya, perhatikan ya, bedakan antara lakin dan lakin. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini soal keempat. Ada yang menanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal terakhir. 5. Ustaz. Ya, silakan. Kalau saya pakai tilka, inna tilka ghurfata, boleh? Oh, boleh. Pakai tilka juga boleh. Barakallahu fiik. Inna tilkal ghurfata boleh. Nanti ghurfata jadi badal karena ada tilka. Ya. Boleh, Ibu? Ya, Ustaz. Iya. Yang lain? Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Cukup ya? Saya kira dipahami yang keempat. Kita masuk latihan yang kelima, yang terakhir. Sepertinya pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8. Dalam buku kedua ini, atau di buku kedua ini, tidaklah sulit.
Tidaklah sulit. Ya, perhatikan karena ada sepertinya, berarti ada kata ka'anna yang kita gunakan dalam kalimat ini yang berada di awal. Ka'anna. Pelajaran yang ke-8. Perhatikan ya. Dar Amina. Iya, betul. Pelajaran karena di awal kalimat berarti harus ada alif lam. Ka'anna darsa. Gitu. Fathah karena ada ka'anna. Ka'anna darsa samina. Ada yang nulis saminu. Salah. Kan ingat ya, dia naat ngikutin. Sebelumnya fathah berarti saminnya ikut fathah. Ka'anna darsa samina. Fi. Ada alif lam lagi. Fil kita karena sudah jelas buku kedua ini loh. Berarti kita berikan alif lam atau boleh sebagai mat jawab dengan fi hadza, boleh. Fi hadzal kitabi. Atau sampai hadza tanpa menggunakan hadza boleh fil kitabi. Atau kalau pakai hadza boleh juga fi hadzal kitabi. Lihat, yang keduanya sani karena sebelumnya ada alif lamnya, maka saninya juga ada alif lamnya. Fil kita bisani gitu. Tidaklah sulit. Laisa Ba. Sa'ban, sulit. Atau boleh laisa bisa'bin. Karena laisa boleh pakai bi atau tidak. Kalau tidak pakai bi, sa'ban. Kalau pakai bi, laisa bisa'bin. Begitu. Ada sebagian umat, biar simpel, biar mudah. Nulisnya begini. Ka'anna darsa samina fi hadzal kitab bisani sahlun. Mudah. Karena mudah itu tidak sulit. Ya boleh saja, nggak apa-apa ya. Tapi saya lebih suka sebetulnya pakai yang laisa. Tapi cara bentuk kalimat dibolehkan. Baik, seperti ini umat. Jawaban nomor 5. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Kalau tidak ada, saya kira bisa dipahami. Ya, silakan. Ustaz, kalau kata asani, Ya. keadaan domah itu tetap sani ya Ustaz? Betul. Sani kedua. Domah. Fathah juga sani. Jangan dibilang asaniu. Jangan. Karena orang Arab tidak pernah mendomahkan yang sebelumnya kasroh, kemudian ada ya. Namanya isi mankus. Sama seperti bilang apa? Al-ghali, mahal. Nggak boleh apa? Al-ghaliu. Nggak boleh. Asani aja. Kalau fathah juga tetap asani ya Ustaz? Enggak. Kalau fathah asania. Asania. Iya. Tapi kalau kasroh sani. Jadi dia kalau doma dan kasroh dibaca asani. Tapi kalau fathah dibaca asania. Kenapa? Karena kalau fathah itu gampang bilangnya asania. Tapi kalau asaniu susah, orang Arab nggak bisa bilang. Asani juga susah. Makanya dibaca asania. Begitu Bu saja. Berarti harokat akhir ya-nya dibaca fathah gitu ya Ustaz? Betul. Yang ya ini hanya dibaca ketika fathah. Tapi kalau doma dan kasrah tidak dibaca. Oh ya. Paham Nah, Ustaz. Paham tuh insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ustadz Afan yang nomor 4. Tadi walakin jamilatun atau jamilatan ya Ustadz? Jamilatun. Karena kan kalau ibu sukunkan walakin berarti ini huruf atof. Kalau huruf atof nggak punya huruf atof, atos lagi salah ya. Atos mah berat. Atof ya, huruf atof tidak apa? Tidak punya kaidah. Langsung bilang walakin jamilatun, bukan jamilatan. Bukan Ustadz. Jamilatun. Tetap jamilatun. Iya. Ini kalau nunnya disukunkan. Tapi kalau nunnya ditasydidkan harus ada domir. Walakin naha. Begitu ibu. Tetap akhirnya jamilatun. Paham Bu? Paham Ustaz. 6. Paham. Yang lain? Cukup ya. Saya kira bisa dipahami insyaAllah. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Kalau bisa dipahami, kita akan masuk ke kaidah berikutnya tentang pengungkapan jam. Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat jam? Baik, umahat dan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, ada tartibi sudah kita bahas.
Kita selesai pembahasan kita tentang adat tartibi di hari ini. Nah, sekarang saya akan berikan pada umat pembahasan tentang pengungkapan jam. Nah, ini penting sekali ya, pengungkapan jam ini karena penulis tidak menyampaikan kaidah khusus tentang jam ini. Tapi nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan dapatkan bentuk-bentuk jam. Tapi tidak ada latihan khusus tentang jamnya. Makanya kalau umat lihat dalam buku panduan yang ditulis langsung oleh penulis Dr. Abdul Rahim, Profesor Dr. Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala, beliau menyampaikan kepada pengajarnya untuk menyampaikan tentang pengungkapan jam. Ya, pengungkapan jam. Langsung dari pengajar menyampaikan kepada peserta pelajarnya tentang kaidah bagaimana mengungkapkan jam. Kenapa? Karena bentuk jam ini ternyata bentuk kaidahnya tidak jauh berbeda dengan kaidah adat tartibi yang kita sudah pelajari. Nah, seperti apa adat kaidah pengungkapan jam ini yang mirip dengan adat tartibi? Untuk umat yang ingin lebih tahu tentang pembahasan ini, silakan ya. Kembali lagi, saya akan keluarkan dulu umat dari sini. Kita jeda dulu sejenak ya, sebanyak 3 menit. Silakan nanti masuk lagi, kita akan lanjutkan tentang pembentukan jam. Karena saya lihat di layar monitor saya, zoom-nya sudah menunjukkan hingga 8 menit lagi akan matikan, biar saya takutnya lupa dan menyampaikan tiba-tiba sudah mati sendiri, biar tidak kaget. Maka kita rehat dulu sejenak, 3 menit, silakan kita bisa minum dulu dan makan snacknya ya. Tapi jangan makan-makan besar. Bagaimana Bu Luki bilang, bisa Ustaz makan-makannya di Zoom. Bagaimana? Susah, makan-makan di Zoom nggak bisa, Ibu ya. Makannya kecil aja, biar nggak ngantuk, Ibu ya. Silakan kita keluar dulu sejenak, kemudian nanti masuk lagi rumah aja, kita rehat 3 menit. Jangan kemana-mana ya, insya Allah masih dalam acara kita, program Bahasa Arab, Barakallahu Fikunna Jami'an. Bagaimana tifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita sekarang akan membahas tentang kaidah berikutnya, yaitu adalah tentang pengungkapan jam. Nah, bagaimana sih cara kita mengungkapkan tentang ungkapan jam dalam bahasa Arab? Ternyata ada kaidahnya. Seperti apa? Umat bisa lihat dalam diktat yang saya berikan kepada ummahat tentang ungkapan jam. Baik, perhatikan ya. Dalam layarnya boleh atau dalam buku panduan silabus yang saya berikan kepada ummahat semua yang sudah dibagikan oleh Bu Desi alhamdulillah ketika di kelas waktu beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan pertanyaan jam dan jawabannya? Dalam pelajaran ini kita juga membahas kaidah tentang pengungkapan pertanyaan jam dan pertanyaan. Hal ini dikarenakan mengungkapkan jam berkaitan dengan kaidah adat tartibi, angka urutan. Hanya saja ungkapan jam hanya menggunakan isim mu'annas saja, tidak ada muzakarnya. Kenapa? Karena angka yang ingin kita sebutkan untuk menunjukkan jam itu menjelaskan kata sa'ah. Karena jam dalam bahasa Arab ya adalah kata as-sa'ah. Dan kata as-sa'ah termasuk isim mu'annas, maka adat tartibi yang datang setelah sa'ah juga hanya bentuk mu'annas. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan tentang ungkapan jam? Perhatikan dalam tulisan berikut ini. Berikut adalah cara mengungkapkan jam 1 sampai 12. Perbedaannya dengan adat tartibi hanya ada pada kata yang pertama atau jam 1. Kalau adat tartibi, kalau angka yang pertama, muzakkar kita ungkapkan dengan kata al-awwal, begitu ya. Kalau muannas kita bilang al-ula. Nah, untuk mengungkapkan ungkapan jam, ummahat tidak bilang as-sa'atul ula. Bukan. Tapi ungkapan kita kalau kita bilang sekarang jam 1, kita bilangnya as-sa'atul wahidah. Perhatikan ya. Bukan as-sa'atul ula, tapi as-sa'atul wahidah. Jadi perhatikan. As-sa'atul wahidatu. Artinya jam yang pertama. Maksudnya jam 1, begitu ya bahasa kitanya. Kalau ada fi-nya, misalnya saya berikan ada fi, nanti sama. Fi-sa'atil wahidati. Nanti wahidahnya jadi kasrah. Karena dia sama dengan adat tartibi. Kalau sebelumnya kasrah, ikut kasrah. As-sa'atul wahidah, jam 1. Kalau ada fi-nya, fi-sa'atil wahidah.
di jam yang pertama, di jam 1, di jam 1. Kalau jam 2 kita ungkapkan dengan as-sa'atu tsaniyah. Jam ketiga atau jam 3 as-sa'atu tsalisah. Jam 4 as-sa'atu rabi'ah. Jam 5 as-sa'atul khamisah. Jam 6 as-sa'atu sadisah. Jam 7 as-sa'atu sabi'ah. Jam ke-8 as-sa'atu saminah. Jam ke-9 as-sa'atu tasi'ah. Jam ke-10 as-sa'atul ashirah. Lihat rumah sama kan? Dengan ada tartibiyah. As-saniyah, as-salisa, rabi'ah, al-khamisah sampai ashirah sama. Cuma yang beda hanya pada angka 1. As-sa'atul wahidah. Begitu Mahat. Kalau setelahnya 2 sampai 10 sama. Saniyah, salisa, rabi'ah sampai ashirah 10. Nanti 11 12 saya sampaikan. Artinya tidak ada perbedaan seperti angka ada tartibi. Makanya saya sampaikan, bagi umat yang sudah hafal ada tartibi, belajar tentang ungkapan jam mudah karena tidak ada perbedaannya. Sedikit sekali hanya diulah menjadi wahidah. Kalau seandainya Ustadz, sahnya saya tidak pakai alif lam, nanti wahidahnya ada alif lamnya enggak? Jawabannya apa? Tidak juga. Sa'atun wahidatun, sa'atun saniyatun. Itu kalau seandainya apa? Kata sahnya tidak ada alif lam. Jadi sama persis seperti ada tartibi. Nah ini saya berikan contoh dengan ada alif lam, maka angka 1, 2, 3 untuk jam ini juga ada alif lamnya. Perhatikan ya. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul saniyah, as-sa'atul salisah, sampai ke as-sa'atul ashirah. Kalau 11 bagaimana? Lihat saya tambahkan 11, 12. Kalau angka 11, jam 11 gini bilangnya. As-sa'atul hadiyata ashrata. Ini ya, apa ya? 11 beda nih. Tapi kalau ada tartibi sama begini umat. Misalnya umat bilang apa? Bis yang ke-11 atau apa? Ruangan ke-11. Nanti sama begini juga. Al-ghurfatul hadiyata ashrata. Begitu. Kalau jam 11, as-sa'atul hadiyata asyrata. Kata hadiyata asyrata, perhatikan umahat, bisa dicatat di rumah ya. Kata ini, dia memang mabni. Mabni itu tetap, tidak berubah-ubah di atas fathah selamanya. Baik nanti sahanya fi, ada fi-nya, fi sa'ati, maka hadiahnya sama. Fi sa'atil hadiyata asyrata. Jadi, untuk angka 11 ini, perhatikan umat ya. Tidak berubah selamanya, abadan. Sampai kiamat terjadi ya, tidak akan pernah berubah. Hadiyata asyrata selamanya. Itu jam 11. Jadi kalau misalnya saya ganti dengan isim muannas, al-ghurfatu al-hadiyata asyrata. Selamanya begitu. Al-madrasatu al-hadiyata asyrata. At-talibatu al-hadiyata asyrata. Selamanya. Ingat dihafal ya, as-sa'atul hadiyata asyrah. Kalau jam 12, as-sa'atul saniyata asyrata. Begitu. Tinggal tambahin apa? Kata saniyah, kemudian akhirnya tambahkan kata asyrata. Nah coba, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, yuk kita sama-sama baca ya. Umat ikuti di rumah, kita baca angka jam 1 sampai jam 12. Ikutkan, silahkan di rumah masing-masing. Bacaan saya ini jam 1 sampai jam 12. Kita baca bahasa Arabnya saja ya. Sami'na wa karirna. Dengarkan, ikuti. As-sa'atul wahidah. As-sa'atus saniyah. As-sa'atus salisah. As-sa'atus salisah. As-sa'atur rabi'ah. As-sa'atur rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sadisah. Saya ulang, perhatikan ungkapannya. As-sa'atus sadisah.
As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus saminah. As-sa'atus saminah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul asirah. As-sa'atul hadiyata ashrah. As-sa'atul hadiyata asra. Saya ulang. As-sa'atul hadiyata ashrah. As-sa'atul hadiyata asra. As-sa'atus saniyata ashrah. As-sa'atus saniyata asra. Iya, barakallahu fiik. Ya, saya ulang lagi. As-sa'atus saniyata ashrah. As-sa'atus saniyata asra. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Ummahatul Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah cara kita mengungkapkan ungkapan jam. Jam 1 sampai jam 12. Saya lanjutkan pembahasannya. Dihafal ya. Nanti saya tanya lagi pada umat pekan depan. Baik, selanjutnya saya sampaikan kosakata tambahan yang berkaitan dengan ungkapan jam. Perhatikan. Untuk kita mengungkapkan ungkapan, misal jam 1 tepat, gitu ya. Kita bilang tambahkan nanti akhirnya kata tamaman. As-sa'atul wahidah tamaman. Sekarang jam berapa umat? Sekarang jam 1 tepat. Umat bilang as-sa'atul wahidah tamaman. Atau boleh as-sa'atul wahidah tamam. Tamam itu sempurna, tepat. Enggak kurang, enggak lebih. Tamam, gitu ya. Tamam. Tamam itu tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Itu dalam bahasa Arab. Sekarang jam 2 tepat. Umat bilang, al-an, sekarang, al-an, as-sa'atus saniyah tamaman. Sekarang jam 2 tepat. Jam 3 tepat. Al-an, as-sa'atus salisah tamaman. Begitu. Baik. Untuk mengungkapkan ungkapan lebih, maka dalam bahasa Arab menggunakan kata waw. Wa. Kalau kurang, menggunakan kata illa. Nanti saya berikan contoh ya. Wa lebih, illa kurang. Lanjutkan dulu. Untuk mengungkapkan kata detik, kita bilang saniyah. Pakai sa. Nah ini saniyah bukan yang kedua, bukan. Terkadang saniyah ini artinya detik. Misal umat bilang apa? 3 detik. Atau 1 detik. Saniyah. Kalau 2 detik, saniyatani. Kalau 3 detik, salasu sawani. Nah, jamannya sawani. Sawani itu detik. Kalau menit, umat bilangnya daqiqah. Jamannya daqaiq. Pahami dulu ya, nanti saya berikan contoh. Kalau 5 menit, khamsu daqaiq. Kaidah adat ma'dud. Yang sudah kita bahas pelajaran jilid 1. Di pelajaran 19. Bisa merojah lagi kalau lupa. Khamsu daqaiqa. 5 menit. Kalau 10 menit, asyru daqaiq. 15 menit atau 1/4 bilang dengan kata ar-rubu'. Ah, lihat nih. Ar-rubu'. Rubu 1/4. Atau khamsata asyar daqiqah. 20 menit, asyruna daqiqah. Kalau 30 menit atau setengah jam, kita bilang an-nisf. An-nisfu. Baik, ini kosakata tambahan. Baik, saya akan berikan contoh pada ummahat. Bagaimana sih maca waw dan illa. Kemudian kita sebutkan dengan angka. Sebelum kita lanjutkan di tulisan saya akan sampaikan pada ummahat contoh penggunaan waw dan illa di papan tulis berikut ini. Perhatikan ya, di papan tulis. Nanti ada PR dari saya, insya Allah tentang jam. Latihannya di rumah nanti PR dari saya. Karena saya bilang, udah hafal sekarang Mahat. Saya yakin kalau sekarang belum tentu hafal semua ya. Mungkin ada yang sudah hafal, tapi barangkali belum semuanya hafal. Maka nanti ada soal dulu dari saya. Misal, kita ingin bilang jam 10 lewat 3 menit. 10.03. 10.03. Ini kan ya. WIB, waktu Indonesia Barat.
WIT waktu Indonesia Timur dan sebagainya. Jam 10.03, berarti jam 10:03. Bagaimana kita bilangnya? Begini. As-sa'atu 10, al-ashiratu, as-sa'atul ashirah, karena lewat lebih berarti pakai waw. As-sa'atul ashiratu wa, itu pakainya. 3 karena detik kan, detik tadi ada bahasa Arabnya daqiqah. Kalau angkanya 3 sampai 10 berarti daqiqahnya kita jamakkan. Kita bilang as-sa'atul ashirah. Ingat ini kaidah adat ma'dud. Kalau lupa buka di pelajaran 19. As-sa'atul ashirah jilid 1 maksudnya. Pelajaran 19 jilid 1 yang sudah kita pelajari. As-sa'atul ashirah wasalasu. Ma'dudnya mu'annas berarti adatnya mudzakkar. Wasalasu daqaiqa. Nah, begini ungkapannya. Maaf nih kalau kurang jelas ya. Saya titiknya ditebalkan karena ini kasroh. Begini. Al-an sekarang jam berapa? As-sa'atul ashirah wa salasu daqaiq. Sekarang jam 10 lewat 3 menit. Ustaz, kalau jam 10 kurang 3 bagaimana? Berarti kan jam 9.57. Jangan nomor pakai 57 menit. Jangan nanti. Bilang aja apa? Jam 10 kurang 3. Begitu kan? Berarti kita bilang bagaimana? Gini. As-sa'atu. Ya. Al-ashirah. Karena kurang, berarti bukan pakai waw. As-sa'atul ashiratu illa. Karena kurang, bukan waw. Illa. Begitu. Perhatikan kalau pakai illa. Kalau pakai illa, kata setelah illa wajib dalam keadaan fathah. Saya ulang, biar ingat dan dicatat. Kalau menggunakan kata illa, berarti kata setelahnya wajib dalam keadaan fathah. As-sa'atul ashiratu illa, salah sudah koik diganti. Illa salasa. Illa salasa daqa'iq. Nah, ini umahat. Jam 10 kurang 3 menit. Illa salasa daqa'iq. As-sa'atul ashirah illa salasa daqa'iq. Jarang banget dan jarang sekali kita ungkapkan apa? Jam 10 kurang 30 detik. Pakai detik ya jarang sekali ya. Biasanya pakai menit. Tapi kalau pakai detik nanti ganti dengan saniyah. Jamannya apa? Sawani. Tapi yang lebih sering saya bilang apa? Menggunakan menit. Begini mah caranya. Baik, saya lanjutkan lagi. Silakan di screenshot ya. Atau ditulis boleh. Cukup. Berikan contoh lain. Sekarang jam berapa? Oh, sekarang jam 10. Jam 10 ganti. Jam 8. Lewat 15. Gimana bilangnya? As-sa'ah. As-sa'atu 8. As-saminatu lewat. Wow. 15 menit langsung aja. War-ruba'. Langsung pakai apa? War-ruba'. Begitu. Karena tadi saya berikan kata-katanya 15 menit. War-ruba'. Begitu. Perempat. Perempatnya 15 ya. Atau boleh wa khamsata asyara daqiqah. Wa khamsata asyara angka adat ma'dud yang kita pelajari 10 sampai 20. Wa khamsata asyara daqiqah. Kalau pakai ini begini. Daqiqatan. Saat kalau jam 12 jam 11 ya. Jam 11 kurang 10. Berarti jam 12 kurang 10 berarti jam 11.50 menit gitu ya. Bagaimana kita bilangnya?
As-sa'atu. Ya, habis ya. As-sa'atu al-hadiyata asyrata. Salah. Saya mau bilang jam 12 kurang 10. As-sa'atu saniyah. As-sa'atu saniyata asyrata kurang illa begitu 10 illa asyra karena salah illa harus fathah illa asyra daqaik begini bilang. Sekarang jam berapa? As-sa'atu saniyata asyra illa asyra daqaik. Nah, ini saya sampaikan pada ummahat. Jadi untuk mengungkapkan kata jam, waw itu untuk tambah. Tapi kalau ada waw, kata setelahnya ngikutin sebelumnya. Tapi kalau kurang pakainya illa, ingat pakainya illa. Kalau kurang pakainya illa. Dan setelah illa, wajib nanti setelahnya jadi fathah. Begitu ummahat. Waw untuk tambah, illa untuk kurang. Nah, semoga dipahami ya. Baik, saya lanjutkan lagi ke tulisannya. Nanti insya Allah lebih jelasnya saya akan berikan tugas kepada umat tentang ungkapan jam ini. Nah, waktu kita sudah mau habis ya, tinggal 10 menit lagi. Baik, berikut ini keterangan tambahan. Ketika kita ingin bilang jam berapa ya, sekarang jam 10 pagi. Nanti tinggal tambahkan akhirnya sobahan. Misal umat bilang apa? Al-an as-sa'atul asyiratu sobahan. Sekarang jam berapa? Jam 10 pagi. Tambahin aja sobahan. Sekarang jam berapa sih? Jam 7 malam. Bilang umat, al-an as-sa'atus sabi'atu lailan. Lailan malam. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2 siang. As-sa'atus saniyatu naharon. Sekarang jam berapa? Jam 4 sore. Saya bilang, al-an as-sa'atur rabi'ah. Umat bilang tambahin akhirnya masaan. Nah, berikut ini contoh ungkapan pertanyaan jam dan jawabannya. Bagaimana sih kalau kita ingin mengungkapkan sekarang jam berapa? Nah, begini caranya. Perhatikan. Kami sa'atul ana ya akhi. Ya, pakai kam ya. Kami sa'atul ana ya akhi. Ini artinya, kami sa'atul an, sekarang jam berapa wahai saudaraku? Bisa umat gunakan nanti kalau bertanya ke saudari teman rumah. Ya ukhti afwan. Kami sa'atul an. Kami sa'atul an. Kami sa'atul an. Sekarang jam berapa? Itu bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, saya nggak tahu ya. Bahasa Inggrisnya bagaimana. Bahasa Arab gitu. Kami sa'atul an. Sekarang jam berapa? Kami sa'atul an. Sekarang jam berapa? Nanti yang ditanya menjawab misalnya sekarang jam 1 lebih 30 siang. Dia bilang bagaimana? Al-an as-sa'atul wahidah wan nisfu. Al-an as-sa'atul wahidah wan nisfu. Sekarang jam 1 lewat 30 menit siang. Ada nahar. Contoh lain. Kami sa'atul an ya ukhti. Sekarang jam berapa ya wahai saudariku? Kami sa'atul an ya ukhti. Nanti yang ditanya menjawab misal sekarang jam 5 kurang 15 sore. Kita bilang al-an as-sa'atul khamisatu illa ruba'a. Karena ada illa, maka setelahnya fathah. Al-an as-sa'atul khamisatu illa ruba'a masa'an. Sekarang jam 5 kurang 15 menit. Ruba' seperempat, kurang seperempat masa'an sore. Misal lain, saya gunakan yang ada fi-nya. Bisa diperhatikan di bawahnya, di layarnya masing-masing. Fi ai sa'atin. Nah, kalau fi ai sa'atin ini pada jam berapa? Kalau tadi kami sa'atul an jam berapa? Kalau fi ai sa'atin pada jam berapa? Roja'ta minal madrasah. Kamu kembali dari sekolah. Bisa kita ganti ya. Fi ai sa'atin zahabta ilal masjid. Pada jam berapa sih kamu pergi ke masjid? Fi ai sa'atin. Misal, darastal lughatal arabiyyah. Pada jam berapa sih kamu belajar bahasa Arab? Nanti jawabannya bagaimana? Lihat.
Roja'tu minal madrasati, ada fi-nya, lihat ya kalau ada fi-nya jadi kasroh. Roja'tu minal madrasati fi sa'ati tsalisati wa khamsi. Ini salah saya tulis ya, bukan khamsu. Ganti ya. Karena waw ngikutin sebelumnya, kan waw ataf. Roja'tu minal madrasati fi sa'ati tsalisati wa khamsi daqaiqa. Aku kembali dari sekolah pada jam 3 lebih 5 menit. Contoh lain, saya berikan contoh banyak. Mata zahabta ila suqi ya ummi. Mata zahabti afan. Mata zahabti ila suqi ya ummi. Wahai ibuku, kamu pergi ke pasar kapan? Artinya, kapan kamu pergi ke pasar, wahai ibu? Ibunya menjawab, zahabtu ila suqi. Aku pergi ke pasar, lihat pakai fi lagi ya. Pada jam. Fisa'ati, karena ada fi-nya jadi kasrah. Fisa'ati sabi'ati sobahan. Aku pergi ke pasar pada jam 7 pagi. Nah, beginilah Umat cara kita mengungkapkan ungkapan jam. Kesimpulannya, ketika kita ingin mengungkapkan ungkapan jam, ya, kita ingin bertanya tentang jam. Sekarang jam berapa? Ingat ungkapannya, al-an, kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Sekarang jam berapa? Kalau kita ingin bertanya, pada jam berapa? Nanti fi ai sa'atin. Pada jam berapa? Fi ai sa'atin. Kalau sekarang jam berapa? Kami sa'atul an. Kalau pada jam berapa? Umat bilang fi ai sa'atin. Fi ai sa'atin zahabta ila suq. Fi ai sa'atin raja'ta ila madrasah. Kalau sekarang jam berapa? Kami sa'atul an. Kami sa'atul an. Sekarang jam berapa? Tinggal jawab nanti al-an as-sa'atul rabi'ah. Al-an as-sa'atul salisah. Kalau yang ditanya dengan fi ai sa'atin, maka jawabannya fi sa'atir rabi'ah, pada jam 4. Pada jam 5, fi sa'atil khamisah, dan seterusnya. Tinggal Ummahat tambahkan kalau lebih pakai waw, kalau kurang menggunakan illa. Nah, begini ya, illa selalu dalam keadaan fasal. Ya, keterangannya, apabila kita ingin mengungkapkan jam dengan ungkapan lebih, maka kata yang tambahkan waw. Dan harokat pada kata setelahnya mengikuti keadaan harokat pada kata sebelumnya. Adapun kalau kita ingin mengungkapkan kata kurang, maka kata ditambahkan adalah kata illa. Kata setelahnya berharokat fathah sebagai istilahnya namanya mustasna. Nah, setelah kata illa nama istilahnya mustasna, karena fathah. Untuk melancarkan kaidah pengungkapan ini, saya sarankan untuk tidak malu dalam praktikannya sesama temanmu di kelas ya. Dan perbanyaklah latihan mengenai kaidah ini bersama ustadzmu di kelas. Baik, oleh karena itulah Umat, untuk melanjutkan kaidah tentang jam ini, agar Umat lebih paham, silakan dihafalkan di rumah masing-masing. Dan saya akan berikan tugas pada Umat tentang pertanyaan jam. Umat jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Tambahan kita di hari ini kita belajar tentang ungkapan jam. Silakan sebelum saya tutup pelajaran ini, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol masykur. Silakan kalau ada yang ditanyakan pada Umat saya Pak Ustadz, silakan. Pak Ustadz tadi yang 5 menit tadi homsi atau homsu? Ibu mau didekatkan Bu suaranya ke mic-nya biar jelas atau ke HP-nya. Pak Ustadz tadi, Ya. tadi homsi atau homsu? Yang itu yang aku kembali dari sekolah pada jam 3 lebih 5 menit. Ibu suaranya pelan sekali, nggak kedengaran sayanya Bu. Masya Allah, saya udah teriak nih Pak Ustadz. Oh ya, naik baru jelas. Udah dengar dong? Sekarang jelas. Udah jelas sekarang. Sekarang jelas banget. Jelas. Ya. Mungkin tadi agak jauh kali Bu mic-nya. Ya, silakan. Pak Ustadz, saya tadi kurang perhatian. Katanya Pak Ustadz, homsu atau homsi yang 5 salah tadi. Yang aku kembali dari sekolah pada jam Barakallah. Ya, yang ini 6. Nah, saya bacakan. Sahih. Ya, roja'tu minal madrasati fi sa'ati salisati wa khamsi. Yang betul khamsi, bukan khomsi. Homsi. Iya. Kenapa? Karena khomsi ini kan datang setelah waw ngikutin sebelumnya. Sebelumnya kasroh saatinya, maka khomsinya ikut kasroh. Begitu Bu Susi. Ya, ngikutin saati ya. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Silakan Bu, silakan. Itu tadi yang tidak berubah-ubah yang sudah ya begitu terus-terusnya itu hanya angka 11, jam 11 saja ya Pak Ustadz? 11 dan 12. Oh, 11 dan 12 tidak berubah? Iya, tidak berubah. Oh. Al-hadiyata asyrata, asaniyata asyrata, selamanya.
Ya. Kalau saniyata juga sama. Gimana, Bu? Saniyata, kalau yang jam 12 juga sama, Sama, tetap jam tidak 12. berubah. Sama, tidak berubah. Saniyata asyrata. Kalau Begitu. yang lain berubah ya Pak Ustadz ya? Kalau selain Selain itu dari berubah. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Betul. Ahsanti barakallahu fiik. Kalau dia bertanya mungkin, Ustaz kalau jam 13, jam 14 itu ungkapan kita ya. Kalau orang Arab bilang 13 kembali as-sa'atul wahidah. Misal naharon. Sekarang jam 1 siang. Kalau 1 malam as-sa'atul wahidah lailan. Begitu ya. Jadi tidak kembali ke 13, tapi kembali ke jam 1 siang, jam 1 pagi, begitu ya. Oh, baik. Iya, barakallah. Jadi semua ungkapannya sampai jam 12 saja. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi mau bertanya? Barakallahu fiki, Bu Susi, Santi. Saya mau tanya, Silakan. di yang tadi itu yang aku kembali dari sekolah jam 3:05, kan khomisunya itu kan muzakar. Itu muzakar karena kebalikan dari salisatinya ya Ustaz? Bukan. Khomsinya ini maksudnya. Khomsinya. Iya, khomsinya muzakar. Karena lihat dari kata daqiqah, Ibu. Bu Saca. Ya, daqiqah kan muannas ya. Kalau daqiqah muannas berarti adatnya muzakkar. Ini saya bilang adat ma'dud 3 sampai 10. Kan asalnya daqiqah ya, Bu Saca ya? Iya. Daqiqah muzakkar atau muannas? Muannas. Ya, karena muannas maka angka yang kita gunakan selalu muzakkar. Khamsu daqaiq, sitti daqaiq, sab'i daqaiq, bukan pakai khamsatu. Begitu Bu Saca. Cuma karena dijamakan jadi tamar butohnya nggak ada ya Ustaz ya? Daqaiq. Iya betul. Kalau jamakan maka tamar butoh nggak ada. Karena daqiqah memang jamannya daqaiq. Sahih. Iya, begitu Bu Saca. Cukup? Bisa dipahami? Sudah paham. Ya. Paham ya? Insyaallah. Iya, kalau nggak paham saya akan tulis papan tulis. Paham insyaallah? Insyaallah paham Ustaz. Barakallah. Ada yang lain silakan Umahat sebelum saya tutup. Tidak ada ya? Baik, untuk memastikan Umahat paham atau tidak, saya akan berikan tugas nanti insyaallah di grup tentang pembahasan jam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ingin tanya pada umat kalian, karena pembahasan kita selesai ya, tinggal alaisa kadzalik itu singkat sekali dan ayyuhuma sangat singkat sekali pembahasannya. Mungkin kita selesaikan semua 20 menit selesai kalau itu alaisa kadzalik dan ayyuhuma. Maka untuk pekan depan sepertinya nanti kita akan selesaikan pembahasan kita. Kita bahas PR dulu ya tentang jam dan alaisa kadzalik dan ayyuhuma. Maka kemungkinan besar ya nanti kita akan bisa masuk ke pelajaran keempat. Namun sebelumnya saya lihat di grup ada yang bilang, Ustaz nggak apa-apa ujian aja. Nah baik saya tanya dulu bagaimana teknisnya kalau misalnya ujian dari jarak jauh. Nanti mungkin bisa sampaikan ke saya ya dari Bu Desi ataupun Bu Nuning. Atau saya tanya dulu dan langsung ke Umahat. Kan mungkin kan nggak kalau ujian itu bagaimana kalau ujian pelajaran 3. Apalagi masuk Ramadan lagi. Jangan Ustaz. Nanti Jangan aja ujiannya, jangan online ujiannya. Iya, makanya kalau online nanti Setuju. apalagi nggak ada makan-makannya yang Mahat ya. Iya benar Ustaz. Ibu, corona belum tentu bulan depan 2 bulan lagi nggak ada loh. Pasti kita ujiannya online deh pastinya. Aduh jangan Bu, mudah-mudahan kita berdoanya mudah-mudahan segera kan kita. Jangan ujiannya offline aja. Ya kita berdoanya yang baik aja mudah-mudahan ya Allah. Kita nggak tahu Allah Maha berkehendak. Bisa saja Allah mengangkat dengan segera Ibu kalau Allah berkehendak. Kita doanya yang baik saja ya mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan segera diangkat nggak sampai sebulan mudah-mudahan Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa. Amin. Kita saja berdoa pada Allah. Jadi untuk kemungkinan yang ada di hadapan saja sebentar. Karena kan memang nggak mungkin kan kita melakukan ujian ini ya. Mungkin saya ganti dengan latihan-latihan seperti ini aja ya. Sementara waktu ya. Nanti insya Allah ta'ala kalau ada Latihan aja. Iya. Iya boleh Ustaz. Ya begitu aja ya. Insya Allah ya. Barakallahu fikunna jami'an. Ya mungkin kalau mau nanti bentuknya ujian ya bentuknya tryout aja. Nanti saya berikan soal berkaitan dengan kaidah dari 1 sampai terakhir ini ya. Dikerjakan di rumah. Kemudian dibahas bareng-bareng. Begitu aja ya untuk sementara. Iya begitu ya. Kalau misalnya online kayak pelajaran sekolah, sudah saya pantau Umahat, itu kayaknya nanti jadi tegang lagi semuanya. Baik ya, nanti saya takutnya tegang, imunnya turun. Waduh, waliyadzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai imunnya turun. Ya. Kalau imunnya turun Ustadz yang tanggung jawab. Waduh ya.
Jangan saya. Ya makanya nanti kita lebih agak santai aja ya untuk belajarnya, tapi agak santai bukan berarti tidak serius ya, serius juga belajar di rumah. Nah, mungkin nanti saya berikan setelah selesai pelajaran 3 ini nanti ada soal dari saya, bentuknya seperti bentuk ujian, tapi umat kerjakan di rumah, nanti kemudian kita bahas sama-sama, bisa umat lihat saya dapat nilai berapa, begitu ya. Jadi soal yang saya berikan. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Begitu ya, mungkin bentuknya ya, nanti insya Allah. Baik, umat yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah, diberikan kesehatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan yang menimpa ummahat ya, baik menimpa agama ummahat ataupun kesehatan ummahat atau menimpa dalam perkara dunia ummahat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik oleh Allah, penjagaan dari Allah. Kita semua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan kesehatan, dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Allah yang Maha berkehendak, Allah mampu. Alasannya Allah mengangkat saat ini juga corona, Allah pasti mampu untuk mengangkatnya. Kita selalu berdoa yang baik pada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona dari negeri kita ini. Mudah-mudahan segera Allah jadikan negeri yang aman. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita tiba dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan dalam beramal soleh. Allah terima amal kita di bulan Ramadan tersebut dan bisa beramal soleh dengan maksimal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya Ummahat. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar dari Allah, yang saya yang pribadi. Saya tutup dan doa kepada majelis. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.